Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Karisma Juni Kristianti, NIM 2043005. Halo, perkenalkan nama saya Angel Sridianda Warubu, NIM 2433007 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Farmasi, Universitas Advent Indonesia. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang saponin. Saponin adalah senyawa kimia yang berlimpah dalam berbagai spesies tumbuhan. Senyawa ini merupakan glikosida amfipatik yang dapat mengeluarkan busa jika dikocok dengan kencang di dalam larutan. Busanya bersifat stabil dan tidak mudah hilang. Saponin memiliki sifat deterjen, memberikan busa stabil dalam air, menunjukkan aktivitas hemolitik, dan memiliki rasa pahit. Ini adalah suku tumbuhan yang mengandung saponin triterpen. Yang pertama Meliaceae, kedua Cucurbitaceae, dan ketiga Cimarubaceae. Tumbuhan yang mengandung saponin dapat ditemukan pada tumbuhan berbunga. Beberapa suku tumbuhan berbunga yang mengandung saponin steroid adalah Liliaceae, Amaryllidaceae, dan Dicoreaceae. Sedangkan suku tumbuhan yang mengandung saponin triterpen adalah Meliaceae, Cucurbitaceae, dan Cimarubaceae. Baiklah, sifat-sifat saponin yang pertama yaitu memiliki sebuah rasa yang sangat pahit, rupanya seperti senyawa kolesterol serta hidroksitroid lainnya. Yang kedua, apabila di dalam larutan air, rupanya akan membentuk buih stabil dan dapat menghentikan molisa eritrosit. Yang ketiga, pada kadar berat atas molekulnya sangat tinggi, serta dalam menganalisanya yang hanya memperoleh sebuah hasil formula empiris yang hampir mendekati. Dan sifat saponin yang terakhir yaitu tidak mudah disterilakan serta diidentifikasi. Berdasarkan sifatnya, sehingga bisa difungsikan menjadi sebuah racun, baik amfibi maupun sejenis ikan dan berbagai hewan predator lainnya. Dan yang terakhir, fungsi saponin. Yang pertama yaitu dapat mengurangi resiko meningkatnya kolesterol, kedua mempersempit jalur risiko kanker, ketiga meningkatkan sistem kekebalan, keempat memperkecil tingkat keroposan yang terjadi pada tulang, kelima sebagai antioksidan, keenam menghambat pertumbuhan sel tumor, dan yang terakhir antibakteri dan antifungi. Baiklah, suku tumbuhan berbunga yang mengandung saponin steroid. Yang pertama ada Lilium candium atau lili, Fritillaria imperialis itu yang kedua, yang ketiga bunga tulip Gesneria, yang keempat pelacur Prosartes, dan yang kelima Clintonia uniflora. Fritillaria imperialis tumbuh setinggi sekitar 1 meter atau 3 kaki dan memiliki daun mengkilap berbentuk tombak pada interval di sepanjang batang. Ini memiliki lingkaran menonjol dari bunga menghadap ke bawah di bagian atas batang, diatapi oleh mahkota daun kecil, maka namanya. Sementara bentuk liar biasanya berwarna orange merah. Berbagai warna ditemukan dalam budidaya, mulai dari hampir merah tua hingga orange, hingga kuning. Di belahan bumi utara, pembuangan terjadi di akhir musim semi, disertai dengan bau rubah yang khas yang mengusir tikus, tai lalat, dan hewan kecil. Contoh tumbuhan selanjutnya tulip. Tulip berasal dari bahasa Latin tulipa, merupakan nama genus untuk 100 spesies tumbuhan berbunga yang termasuk ke dalam keluarga Liliaceae. Tulip merupakan tumbuhan tahunan berumbi yang tingginya antara 10-70 cm. Daunnya berlilin, berbentuk sempit memanjang, berwarna hijau nuansa kebiru-biruan, dan bunganya berukuran besar terdiri dari 6 helai daun mahkota. Tulip hasil persilangan menghasilkan bunga berwarna tunggal, merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, atau berbagai macam kombinasi dan gradasi warna. Tulip menghasilkan biji-biji berbentuk bundar pipih yang dibungkus kapsul kering. Beberapa contoh dari tulip, salah satunya ada Tulipa stisola, Tulipa tarda, Tulipa tertatritila tulipa, dan sebagainya.
Baiklah, sebelum kita masuk pada pengujian saponin, yang pertama kita siapkan alat dan bahan yang akan digunakan seperti bunsen atau penangas panas, 6 beker gelas 50 ml, 6 tabung reaksi, kertas saring, dan 3 spatula. Siapkan juga ekstrak simplicia berupa simplicia bubuk daun jambu, daun jeruk bali, dan jahe merah, aqua bides, dan asam klorida 2N. Kemudian langkah kerja, yang pertama, sebanyak 2 gram bubuk simplicia ditambahkan 20 ml air, kemudian didihkan selama 5 menit, kemudian disaring. Filtrat selanjutnya disebut sebagai larutan A. Langkah yang kedua, selanjutnya sebanyak 10 ml larutan A dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan dikocok secara vertikal selama 10 detik. Dan yang terakhir, hasil positif ditunjukkan dengan terbentuknya busa persisten mencapai 1 cm yang stabil selama 10 menit dan tidak berubah dengan penambahan setetes asam klorida 2N.